Hari ini kan topik kita nih tentang Sumpah Pemuda dan gimana cara memaknainya. Kalau boleh saya minta pendapat nih dari Mas Randa sendiri, makna Sumpah Pemuda buat Mas Randa Sandita itu sebenarnya apa sih? Bagi aku makna Sumpah Pemuda itu adalah apa ya? Agenda para pemuda sih, di mana kita bersatu untuk perubahan, bersatu untuk menjadikan satu identitas satu sama lain. Jadi nggak ada gap nih dari antara kita, nggak ada barrier lagi misalkan kita gitu. Kita sama-sama pemuda itu satu untuk berjuang untuk membangun Indonesia. Itu sih makna Sumpah Pemuda bagi aku tiap tahunnya. Makanya aku sangat excited ketika diundang untuk bicara di Sumpah Pemuda, karena aku akan share kayak pengalaman aku dan ilmu aku gimana caranya kita bisa membuat Indonesia lebih baik lagi sebagai pemuda di Indonesia. Oh, keren banget. Jadi ternyata untuk memaknai Sumpah Pemuda yang diagendakan secara nasional, kita nggak perlu mencari maknanya jauh-jauh ya, Mas Randa. Bisa kita refleksikan dengan pengalaman diri kita sendiri dan kita cari nih kontribusi apa yang bisa kita berikan berdasarkan kemampuan dan kapabilitas kita masing-masing. Nah, gini nih Mas Randa, misalnya nih di sini ada teman-teman nih yang masih bingung, kira-kira misalnya nih mereka ingin jadi anak muda yang kontributif, bisa bisa memaknai Sumpah Pemuda dengan lebih apa ya, lebih impactful gitu. Kira-kira pendapat dari Mas Randa sendiri, kita bisa mulai dari mana sih sebenarnya gitu sebelum seperti Mas Randa sekarang nih yang sudah sampai ke mancanegara gitu ya. Kira-kira teman-teman yang di sini masih bingung, Mas Randa punya saran nggak sih buat mereka mulai dari mana gitu? Nice, thank you. Ntar pertanyaan aku jawab di materi aku ya. Oke. Itu jangan dijawab. Mungkin kita langsung ke materi aja kali ya, Mas Randa. Biar lebih ini lagi, lebih jauh lagi kita bahas bareng-bareng. Saya persilakan Mas Randa untuk menyampaikan materinya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan di sini, boleh banget langsung aja menggunakan fitur chat atau bisa langsung pakai question and answer. Nanti kita balas bareng di sesi Q&A ya, Mas Randa. Yep, baik. Oke, saya persilakan Mas Randa waktu dan tempatnya. Terima kasih Desi. Aku izin share screen ya teman-teman semua. Nah, kali ini aku bakalan coba share teman-teman semua tentang perspektif aku tentang pemuda satu tanah air. Menurut kalian apa sih arti satu tanah air itu? Udah bisa jawab nggak? Bisa jawab nggak? Udah bisa bantu aku jawab nggak? Apa sih menurut kalian satu tanah air itu? Ayo ada yang bisa jawab. Satu kebangsaan. Ya, Satu solusinya kebangsaan, nice, thank you. Satu kebangsaan, ada lagi nggak? Tidak ada perbedaan, Kak. Tidak ada perbedaan, oke. Terus? Apa lagi? Satu tanah air nih. Lagi into the chat. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Wah, general sekali ya. Oke, nice. Benar, teman-teman udah jawabannya benar semua kan. Apa yang kita pahami itu sebagai pemuda, ternyata satu tanah air itu adalah kita tuh satu, nggak ada perbedaan, berbeda tapi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, aku sih bakalan highlight sih. Ketika kalian udah mempunyai pandangan seperti itu terhadap kata satu tanah air, dan kenapa sih masih banyak masalah nih di antara kita gitu. Dan kenapa masih banyak masalah, banyak banget hambatan-hambatan dalam pembangunan di negara kita sendiri gitu. Karena kita udah tanam dari kita dari SD, ya kan, dari kecil banget, kita diajarin Bhinneka Tunggal Ika, satu tanah air, satu kebangsaan, satu bahasa, dan sebagainya gitu. So what happened? Aku bakalan start dengan empati. Ada pernah dengar kata empati? Aku yakin teman-teman pernah dengar sih kata empati. Jadi empati itu adalah kemampuan kita untuk bisa mengerti atau memahami apa yang orang lain rasakan secara emosional. Itu sih. Teman-teman semua pernah merasakan empati nggak sih? Pernah merasakan empati nggak? Atau tahu nggak contoh empati kayak gimana? Mungkin aku bisa bantu ya. Oke, silakan. Empati itu ketika kita meletakkan perspektif kita berdasarkan situasi orang lain gitu. Jadi tidak menilai segala sesuatu dari sudut pandang kita sendiri, tapi juga mempertimbangkan gitu dari sudut pandang orang lain. Seperti itu kira-kira. Mungkin Mas Rana bisa nambahin. Ada lagi nggak mau bantu jawab? Ada yang pernah tahu empati nggak? Contoh empati kayak gimana?
jawabannya. Jadi tuh bener banget yang tadi bilang Desi. Jadi kita menempatkan diri kita di posisi orang lain kan. Secara kayak perspektif orang lain itu kita jangan langsung ngejudge, terus kita langsung tahu nih menempatkan posisi kita terhadap posisi orang lain itu. Nah, ini sih yang menjadi dasar utama. Dasar utama. Ketika kan udah pahami, ternyata kita Bhinneka Tunggal Ika loh, ternyata kita satu tanah air loh. So, what should we do then? Punya rasa empati dulu. Kita harus sadar, aware di sekitar kita sebenarnya ada apa. Contohnya tuh seperti ini. Let's say, pada jam 11 malam, kalian tuh sedang dalam perjalanan ke rumah. Terus kalian lihat kakek tua berjualan dan dagangannya masih banyak. Hati kalian tuh terenyuh gitu loh, tergerak untuk membeli dagangan kakek itu. Walaupun kalian nggak membutuhkan. Nah, itu adalah saat dimana kalian merasakan rasa empati. Kenapa? Karena ada rasa belas kasih dan keinginan untuk membantu dagangan kakek itu. Itu disuruh merasakan rasa empati. Dan bagaimana juga caranya empati ini bisa dikaitkan dengan kasus lainnya. Ada bisa kasih contoh kasus nggak ke aku? Cerita gini, ada yang pernah ngelakuin hal yang sama nggak? Kayak mungkin lagi di lampu merah gitu kan, lihat anak kecil lagi ngamen, hujan-hujanan, kasihan. Kira-kira kamu beli dagangannya, padahal kamu nggak butuh, atau kamu antar dia pulang. Ada pernah kayak gitu nggak rasanya? Dan pernah lakuin nggak? Pernah, Kak, pastinya. Pernah ya? Alhamdulillah kalau pernah gitu. Itu paling penting sumpah. Bagi seluruh apa ya? Karena empati itu yang bikin rasa harmoni itu muncul gitu. Nah, setelah kita mendapatkan rasa empati, pada kenyataan memang nggak semua orang memiliki tingkat empati yang sama. Ada yang mudah berempati, dan ada juga kesulitan nih untuk menempatkan diri di posisi orang lain. Dan itu nggak apa-apa. Kalau kamu merasa kesulitan untuk menempatkan diri kamu untuk berempati ke orang lain, bukan berarti kamu nggak bisa. Itu hanya apa ya? Hanya kamu butuh latihan aja sih untuk merasakan. Terus kamu harus open minded kan, open minded terhadap apa sih orang itu rasakan, bagaimana rasanya menjadi seperti orang itu, kehidupannya gimana di situ sih. Nah, ketika kita udah punya rasa kayak gini, kita tahu nih apa yang kita rasain dan diri kita orang lain. Mari kita lihat Indonesia saat ini. Ada suka data nggak sih? Ada suka data? Aku yakin Desi suka data sih, karena di public policy ya Desi ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang berkuliah atau berada di kebijakan publik, biasanya tuh bakalan bahas data tuh. Data dari BPS, data ke ekonomi pembangunan, dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat dulu sih, apa sih perkembangan Indonesia itu saat ini tuh kayak gimana. Ini sedikit bagian dari Indonesia di bidang sosial. Kalian bisa langsung unduh semuanya, persentase, kalau kalian pengen tahu Indonesia lebih lanjut, gimana sih Indonesia itu sebenarnya kayak gimana sih gitu. Kalian bisa lihat di bps.go.id di publication-nya. Ini aku ambil sebagian aja, di bagian sosial. Di sini kita tuh di tahun 2019 aja kita ada 268 juta manusia ya di Indonesia. Terus kalian bisa lihat tuh tingkat pengangguran terbuka kita juga masih tinggi, ada 5,3% dari sekian penduduk itu, dari angkatan kerjanya, dari 7,5. Nah, orang miskin aja tuh, penduduk miskin di Indonesia tuh ada 25,1 juta. Dan berarti untuk persentasenya dibanding total penduduknya, itu ada 9,4 juta penduduk miskin. Dan ini juga berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia kita. Indeks pembangunan manusia itu seperti kayak, kalau kalian fokus terhadap bidang pendidikan, nah sumber daya manusia itu seperti apa sih, seberapa bagus sih, seberapa berkualitas sih. Nah di sini kita hitungnya di indeks pembangunan manusia. Dan syukur banget kalian bisa lihat kan, tiap tahun itu ada yang meningkat, ada yang stabil naiknya, dan ada yang naik turun di setiap data-datanya. Misalnya yang kayak ini, yang apa, laju pertumbuhan penduduknya kita lumayan menurun, karena kalian bisa lihat kan pemerintah gempar-gemparnya melakukan kebijakan KB dan sebagainya. Terus kita bisa lihat di sini naik 0,5%, di mana pembangunan indeks manusia kita tuh menjadi lebih baik gitu. Nah, data yang kalian lihat ini nggak stand by itself. Ada yang terjadi di belakangnya. Let's say penurunan jumlah kemiskinan di Indonesia sebesar
uh, 800 juta ya. Ya 800.000 orang. 800.000 orang menurun tingkat kemiskinannya. Apa yang terjadi di belakang itu? Kayak apakah pemerintah berdampak atas segalanya atau anak muda juga mengambil bagian dalam membantu? Di situ. Dan yang terjadi di lapangan adalah banyak juga tuh anak muda yang membantu. Dalam artian mereka starting something, they start their movement, mereka punya rasa empati untuk membantu orang lain, makanya mereka membuat sebuah pergerakan mereka sendiri, mereka membuat sebuah inovasi mereka sendiri untuk membantu masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Dan itu secara tidak langsung menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia atau membangun indeks manusia di Indonesia. Dibayangin ya, walaupun naiknya cuma 1% atau 2%, itu banyak banget effort yang dilakukan oleh manusia-manusia di Indonesia. Dan kalian tahu sekarang kita lagi bonus demografi, right? Lagi bonus demografi, anak muda itu banyak banget, potensialnya banyak banget. Dan disinilah kenapa kalian bisa lihat di kebijakan pemerintah sekarang banyak banget yang mengutamakan entrepreneur, banyak banget mengutamakan socialpreneur, dan pembangunan anak muda lainnya. Dan kalian bisa lihat tren juga kan, di sekitar kalian bahwa banyak banget tuh anak muda yang bikin sesuatu untuk mengembangkan anak muda lainnya. Ya kan ada yang kayak webinar pemuda, terus kayak gini acara ini juga gitu kan. Itu karena kita memanfaatkan bonus ini atau kesempatan yang kita punya ini dari demografi kita yang diberikan Tuhan itu sebaik mungkin. Karena anak muda itu bisa di-develop dengan mudah. Kita tingkatkan kualitas pendidikannya, maka mereka akan membantu pembangunan negaranya seperti itu. Cuma sebelum kita melakukan itu, kita harus punya rasa empati untuk melihat apa sih yang terjadi di lingkungan kita. Itu Indonesia saat ini. Karena kita bicara Indonesia kan. Oke. Tapi ketika kita menikmati nih, kita sedang menikmati pendidikan kita misalnya. Kita sedang menikmati masyarakat kita. Tapi tetap aja ada masa-masa yang terjadi. Walaupun kita udah klaim Bhinneka Tunggal Ika, kita ada satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Contohnya tuh ada bully tuh dari tiap umur ada bully, dari SD udah ada bully kasusnya. Kan misalnya kan ada banyak video tersebar kayak tiap bulan atau tiap tahun tuh ada aja video bully yang kesebar. Nah itu kalau bully yang kesebar berarti banyak juga kasus yang terjadi di situ gitu kan. Yang nggak kita tahu dan itu nyata adanya. Kekerasan seksual apalagi. Dan sekarang tuh malah bukan terjadi di tempat sepi, malah tempat umum juga udah berani gitu kan. Soalnya apa yang terjadi? Dan kita juga malah melakukan diskriminasi terhadap satu tanah air kita sendiri. Gitu. Pemuda-pemuda kita juga melakukan diskriminasi. Secara nggak langsung kita mengeksklusivitaskan diri kita, kayak ras kita. Oh, gue dari provinsi ini nih, gue lebih wah dari dia. Gitu. Gue agama gue ini, gue lebih wah dari dia. Gitu. Dan karena rasa eksklusivitas ini, maka kita lebih cenderung berkecimpung, diundang, dan bergabung terhadap kekerasan ekstremisme. Kalau kalian bisa lihat, yang beberapa tahun terakhir, kalau kalian aware dengan kegerakan terorisme dan pemboman, kalian bisa lihat kan pelakunya itu bukan orang tua. Bahkan bisa dibilang tuh masih terlihat muda sih. Kayak 30-something atau 20-something kan. Why? Kenapa? Masalahnya masih ada. Di sini sih. Dan karena hal ini terjadi, karena hal ini terjadi gitu kan, maka aku melihat hal itu terjadi karena konflik yang terjadi di masyarakat, namun tidak diselesaikan dengan baik di situ. Jadi sebelum konflik hal yang terjadi di hari-hari kita ini, kayak bullying, kekerasan seksual, diskriminasi, ekstremisme, berlanjut dengan kekerasan bersenjata, dan berlanjut dengan kekerasan yang lebih parah lainnya, maka disitulah aku membuat sebuah pergerakan. Aku merasa kayak ini penting deh untuk diubah di Indonesia gitu, karena angkanya terus meningkat. Banyak kejadian yang terus meningkat di Indonesia. Aku merasa ini urgensi untuk Indonesia untuk mengambil kebijakan. Dan aku menggunakan kekuatan anak-anak muda yang paling banyak demografinya untuk membantu menanggulangi masalah ini, membantu pemerintah menanggulangi masalah ini. Dan itulah yang aku sampaikan kemarin di Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, sebagai pemuda Indonesia, apa yang dapat kamu lakukan? Ada yang mau bantu jawab?
Apa ini yang dapat kamu lakukan nih setelah tahu isu tadi tuh? Nggak ada yang tahu? Oke, aku lanjut aja. Jadi sebagai pemuda Indonesia yang kalau kalian udah tadi tahu kan tentang air, apa sih yang dapat kalian lakukan? Kalau aku melakukan dengan caraku sendiri. Aku melakukan apa yang aku tahu, yang aku bisa, dan aku berkontribusi akan hal itu. Dan disitulah aku membentuk Katalisator Muda Indonesia. Yang mereka, yang Katalisator Muda ini adalah organisasi pemuda yang berfokus terhadap conflict resolution dan violence prevention. Jadi meresolusikan sebuah konflik dan mencegah kekerasan terjadi. Karena kita percaya bahwa konflik itu selalu ada di kehidupan sehari-hari, baik dalam diri sendiri dan antara dua orang atau orang lebih dalam sebuah kelompok, bahkan konflik antar kelompok sehingga terjadi. Jadi kita nggak ingin anak-anak muda ini berkecimpung terhadap kekerasan. Jadi konflik-konflik yang terjadi di kehidupan anak muda, kita nggak ingin konflik ini menjadi sebuah kekerasan. Seperti bullying, kekerasan seksual, diskriminasi, bahkan kekerasan ekstremisme. Dan disitulah pergerakan ini aku mulai di tahun 2018. Konflik itu tidak bisa dihindari. Karena semakin kita hidup sama manusia masih ada, konflik itu pasti ada. Pasti ada. Kan berantem sama teman kalian gitu kan, konflik. Lagi berantem sama pacar juga konflik kok. Kalian ditikung konflik. Ya kan? Itu termasuk konflik. Dan gimana cara kita menyelesaikannya tanpa kekerasan. Dan disitulah inti dari Katalisator Muda Indonesia. Nah, di Katalisator Muda Indonesia kita mengajarkan conflict resolution education. Yang pengetahuan ini aku dapat dari bachelor degree aku, terus dari training aku di overseas, terus aku mendapatkan conflict resolution education yang jarang banget anak muda Indonesia tuh tahu, karena mereka lebih melihat konflik itu sebagai konflik yang bersenjata, konflik perang, pukul-pukulan itu konflik, but they don't know that there is daily conflict. Jadi di sini kita mengajarkan dan memberikan pengetahuan terhadap bagaimana mentransformasi sebuah konflik, bagaimana cara kita berkomunikasi akan konflik tersebut, dan bagaimana kita menggunakan emosi kita dan kekuatan kita, dan bagaimana kita buat sebuah strategi untuk menyelesaikan sebuah konflik, baik dalam diri sendiri, mental health, baik dalam pergaulan kita antara dua orang, atau dalam sebuah kelompok, atau antar kelompok. Dan kita sekarang lagi proyek besar-besaran untuk menurunkan jumlah kasus kekerasan di Indonesia di tahun 2021. Oke. Nah, apa sih yang Katalisator Muda lakukan? Aku saya share aja ya yang kita lakukan. Kita lakukan tuh namanya Forum X. Kita bagi approach kita ke 3 bagian. Forum X, Media Y, dan Hero Z. XYZ. Gitu. Kita melakukan forum di mana kita mengundang anak muda untuk membicarakan masalah yang terjadi di lingkungannya, dan siapa sih, konflik apa sih yang terjadi di masyarakat kalian gitu. Kita undang mereka sebagai perwakilan untuk menstimulasikan sebuah tindakan bersama. Kita bisa kolaborasi bersama nih, apa yang kita lakukan sebagai anak muda untuk Indonesia dan lingkungan kita untuk mengatasi masalah-masalah kekerasan di lingkungan kita gitu. Contohnya itu kita melakukan Indonesian Youth Conference on Violence, kita lakuin selama setahun sekali. Itu kita setiap anak muda Indonesia itu akan mewakili satu provinsi. Kita undang mewakili satu provinsi dan mereka akan present kayak di provinsi aku itu ini loh yang terjadi masalahnya karena ini masalah ini, dan kita juga encourage mereka untuk buat sebuah kebijakan publik. Policy brief bagaimana mereka akan share ide mereka, solution mereka terhadap pemerintah kayak gitu. Dan selanjutnya itu ada Yokovo, Community Forum, di mana kita mengundang komunitas-komunitas anak muda yang di sekitar kita. Jadi tujuan ini adalah tujuan Yokovo adalah kolaborasi bersama untuk mengurangi tingkat kekerasan dan untuk melindungi korban-korban yang paling rentan terhadap isu bullying, kekerasan seksual, diskriminasi, dan kekerasan ekstremisme. Gitu. Karena di kamu kita udah langsung segmentasi orang-orang yang paling rentan terhadap isu-isu ini di beberapa daerah seperti itu. Terus ada media Y, media Y, kita menggunakan sosial media sih untuk berkampanye. Salah satu kampanye kita tuh namanya Bukan Jawaban. Kita tuh men-changing perspektif anak muda bahwa kekerasan itu bukan jawaban, ada loh solusi-solusi lain yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kekerasan itu bukan jawaban, mau kekerasan apapun, yaitu bullying, kekerasan seksual, diskriminasi, atau ekstremisme. Bahkan ketika kalian ingin berdemo pun, melakukan kekerasan dalam demo itu juga bukan sebuah jawaban. Kita share up tentang things itu. Banyak yang dapat demo itu benar, dan masih banyak kita lakukan secara benar juga, tanpa melakukan kekerasan. Dan itu lebih
cost effective, if the economy says that. Oke, yang terus Hero Z. Hero Z itu kita lebih memberikan pembangunan kapasitas. Kayak seperti organisasi pemuda lainnya, mereka memberikan pembangunan kapasitas kan. Cuma kapasitas di kita berfokus terhadap conflict resolution itu sendiri. Jadi kita melakukan internal capacity building, yang ini khusus di anggota kamu doang. Kita tuh memberikan kapasitas intensif banget tiap bulan ke anggota kamu terhadap conflict resolution ini. Jadi mereka tuh di anggota kamu bisa menjadi role model atau menyebarkan ilmu-ilmu mereka dalam menyelesaikan sebuah konflik seperti itu. Dan kita juga ke sekolah-sekolah, of course, kita sekolah kayak SMP, SMA gitu, yang dimana jadi banyak bullying gitu kan. Kita juga melakukan riset, kita langsung segmentasi murid ini yang mungkin akan menjadi korban bully, dan murid ini akan menjadi pelaku bully. Dan kita langsung riset di situ. Kita membantu sekolah juga dalam meminimalisir kasus bullying yang ada di sekolah-sekolah. Dan di situ juga di kampus. Di kampus kita lebih ke kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Kita langsung melakukan riset seperti itu juga sama kayak Game School. Seperti itu sih. Nah, kita udah start dari 2018 dan kita udah membantu lebih 1.000 generasi muda di seluruh Indonesia. Sekarang Katasator Muda udah berada di Aceh, udah berada di Bengkulu, udah ada Jabodetabek, udah ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah. Karena itu yang kita merasa kayak segmentasi kekerasan lebih banyak. Paling banyak Indonesia itu di sana. Jadi kita akan membantu untuk menurunkan kasus kekerasan di sana. Seperti itu. Dan ini gerakan kamu. Tadi pertanyaannya kan gimana cara kalian untuk bisa start sesuatu membuat perubahan atau berkontribusi untuk Indonesia kan. Caranya adalah simpel banget. Kan punya rasa empati dulu. Kayak awal tadi, yang punya rasa empati, terus kan bisa start something. Kalian merasa kayak, aku bisa ngelakuin sesuatu deh gitu. Oke, start. Kan punya ide, kayak aku punya solusi untuk menyelesaikan masalah ini. So, start deh. Atau kalau kalian nggak punya, involve. Gabung aja ke yang udah melakukan yang menyelesaikan masalah ini gitu. Dan kalian tertarik, kayak gabung aja. Start to involve. Baik itu jadi volunteer, atau memberikan dukungan sebagai kayak share staff dan sebagainya. Itu kan juga membantu untuk pembangunan di Indonesia. Dan yang terakhir, kolaborasi. Karena sebagai anak muda, itu di sebuah muda adalah kita itu pemuda itu menjadi satu. Kita nggak mementingkan ego kita, dan kita nggak mementingkan bahwa kita itu dari ras ini, dari agama ini, kita itu jadi satu. Kita berjuang sama-sama untuk Indonesia. Maka kita berkolaborasi untuk melakukan sebuah perubahan bersama. Dan itu sih dari aku untuk bagaimana kita menciptakan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wow, keren banget materi dari Mas Randa ya, Mas. Cukup inklusif, jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan, garis benang merahnya itu adalah, yang pertama teman-teman harus punya empati dulu nih, karena dari situ kita jadi aware ya, Mas Randa, permasalahan apa sebenarnya yang ada di sekitar kita. Dari situ kita bisa melakukan banyak pendekatan partisipatif gitu. Either kita bikin gerakannya atau kita bisa involve di gerakan yang sudah ada. Dan pendekatan partisipatifnya juga cukup inklusif nih yang dikasih contoh sama Mas Randa, mulai dari komunitas yang di sekitar kita, bisa ke tingkat stakeholder dalam artian ke kampus, ke pemerintah, atau ke stakeholder di sekitar kita kayak camat, lurah gitu ya Mas Randa. Bisa juga dengan pendekatan partisipatif ke masyarakat, contohnya melalui sosial media gitu. Nah, saya jadi penasaran nih Mas Randa, dari sekian banyak ide-ide yang ditampung nih melalui kamu atau Katalisator Muda, kalau boleh di-share gitu, kira-kira ada satu permasalahan apa sih yang di-resolve sama teman-teman yang Mas Randa paling ingat banget nih, yang paling wow sampai sekarang jadi meaningful learning experience gitu bagi Mas Randa dan teman-teman gitu. Mungkin boleh di-share. Yang paling Thank you Mas Randa. itu ketika kita bekerjasama dengan Serve for Common Ground, itu adalah organisasi di United States di Amerika. Kita bekerjasama dengan mereka dan kita melakukan preventif terhadap perekrutan anak muda untuk bergabung di organisasi ekstremis. Nah, jadi kita melakukan tour ke beberapa kota di Indonesia. Kita ke Surabaya, kita ke Semarang, kita ke Bandung, dan kita ke Papua juga dan Jakarta gitu. Jadi kita melihat nih gimana sih kenapa anak ini bisa direkrut gitu. Kita harus segmentasi targetnya siapa, dan kita segmentasi yang paling rentan tuh siapa nih yang untuk mengikuti gerakan-gerakan ini. Karena tiap tahunnya itu pasti seperti organisasi-organisasi lainnya, organisasi ekstremis juga perlu perekrutan untuk member-member baru mereka agar organisasi mereka tetap jalan, dan anak muda sering jadi targetnya. Dan ini mereka melakukan dengan rekrutmen dari sosial media.
Nah, dari situ. Jadi kita yang aku meaningful banget itu akhirnya aku ketemu dengan orang yang pernah bergabung dalam relasi ekstremis, cewek. Dia bercerita bahwa benar apa yang kita lakukan, dan dia cerita bahwa dia kemarin sampai diculik, dibawa ke Jakarta, di brainwash, itu, dan sampai memberikan diri untuk kabur. Dan selama 2 tahun dia harus bersembunyi terus. Gitu. Karena berhasil SMS ini. Karena malah dijanjikan akan dapat pekerjaan lebih banyak, gajinya 3 kali UMR, bisa datang ke sini gitu kan. Dan dia tiba-tiba tahu, tiba-tiba udah di tiap pagi di Brainwash. Kenapa dia bisa kabur? Karena dia bilang ketika dia mau dipindahkan, dia langsung lari masuk rumah masyarakat, akhirnya saya temukan. Gitu. Dan kabarnya, aku apa? Ya, kan kabar Mbaknya gimana nih sekarang? Apakah Sekarang masih udah well banget, alhamdulillah kita udah well banget, kita masih kayak membantu dia, ada apa ya, ada yang bisa kita bantu, kita langsung turun ke sana bantu mbaknya, dan alhamdulillah banget udah nggak ada lagi sih, udah ada lagi teror yang menimpa dia sih, itu baiknya. Dan dia bersyukur banget kemarin pas ketemu kita, dia bisa share stuff tuh tentang apa yang dia rasakan. Dia nggak pingin banget ada junior-juniornya atau masyarakat sekitar yang tinggal sekitar itu merasakan hal yang sama kayak gitu. Dan itu meaningful banget sih bagi aku, karena dari situ kita anak muda apa ya, sangat susah kan untuk bertemu korban-korban seperti itu, akhirnya dia berani untuk speak up kayak gitu. Itu yang membuat aku bangga banget sih, karena kita bisa menginspirasikan orang lain yang sebagai korban yang sebenarnya dia takut banget untuk speak up, dia berani untuk speak up untuk membuat perubahan di Indonesia agar hal itu nggak terjadi pada orang lain lagi. Itu sih sejauh ini dari 2 tahun ini yang paling berharga dari aku sih. Wow. Jadi ternyata nggak hanya yang selama ini kan kita tuh seperti behind the scene aja ya taunya. Ternyata Mas Randa udah langsung involve bareng sama orang yang terdampak langsung gitu ya Mas Randa. Dan biasanya korban-korban itu takut untuk speak up karena masalah keamanan dan lain-lainnya, which is jarang banget bisa involve langsung sama mereka. Keren banget sih Mas Randa bisa gain the access to her gitu ya, pada akhirnya bisa jadi tempat yang aman buat mbaknya. Doa terbaik buat mbaknya, semoga bisa sepulih dari trauma, kejadian traumatis yang dialaminya gitu ya, dan semoga bisa jadi anak muda yang berdampak dan keren banget nih kayak Mas Randa juga. Nah, mungkin di sini kalau ada teman-teman yang mau bertanya langsung sama Mas Randa, boleh langsung raise hand untuk bertanya langsung ke Mas Randa, atau boleh juga diketik di kolom chat dan akan kita bahas bareng-bareng gitu. Nah, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin saya mau nanya juga nih sama Mas Randa. Ini kan untuk menjadi well established ini butuh waktu bertahun-tahun ya bagi katalisator muda gitu. Ketika Mas Randa memulai itu, I believe pasti mulainya sendiri deh. Dan ada banyak ragu-ragunya, banyak ini ya, masih maju mundurnya gitu. Kira-kira apa sih yang jadi motivasi buat Mas Randa gitu ya, hingga pada akhirnya katalisator muda bisa jadi sebesar ini dan bisa langsung get in touch sama orang yang terdampak sama masalah ekstremisme itu tadi gitu. Mungkin Mas Randa bisa share. Thank you. Aku sih triksnya I share stories. Aku share cerita-cerita di mana dan cerita-cerita ini yang menimbulkan rasa empati terhadap orang lain untuk melakukan gerakan yang sama seperti itu. Di awal emang agak susah sih. Di 2018 itu Agustus awal aku melakukannya sendiri banget. Aku masih kayak share stuff, kayak apa yang aku ketahui, ilmu yang aku ketahui di sosial media aku. Dan akhirnya 2 bulan kemudian kita baru starting up. Aku mengundang teman-teman aku yang punya isu yang punya kepekaan yang sama, empati yang sama terhadap isu ini. Akhirnya di situ kita langsung establish Katalisator Muda Indonesia. Seperti itu. Dan of course tantangannya tuh ada maju mundur gitu kan, maju mundur banget. Apalagi banyak banget yang nggak aware antara masalah kekerasan di Indonesia gitu. Karena sekarang tuh tahun 2018 tuh masih isu-isunya lingkungan, sampai sekarang masih lingkungan. Terus yang lagi ngetren tuh of course sepanjang waktu isu pendidikan tuh masih ngetren banget. Makanya tuh anak muda lebih tertarik terhadap hal-hal yang lebih tertarik seperti itu. Dan jarang banget yang berfokus terhadap kekerasan gitu kan. Makanya di situ sih agak maju mundurnya. Dan akhirnya kita mendapat dukungan dari sejauh ini kita masih kerjasama dari pemerintah luar, dari United States kebanyakan, dan kita dari US. Dan di situ sih kita langsung berkembang dengan pesat, langsung bisa spread out our wings throughout Indonesia.
Dan itu juga sih dampak-dampaknya itu juga semakin besar seperti itu. Awalnya memang mungkin agak apa ya, agak struggle di awal kalau teman-teman mulai start baru mungkin agak struggle di awal, cuma nggak apa-apa, yakin aja, yakin terhadap rasa empati kalian. Karena ketika kalian punya rasa empati, kan tahu kan apa yang dipuji orang lain, kan bisa share itu. Kan bisa share story itu pada orang lain kayak, oh iya loh, aku nggak sadar ternyata ini penting loh untuk kita handle gitu. Buat mereka untuk rasakan itu dan mereka akan membantu kalian. Oke, keren banget. Jadi it's okay awalnya ragu-ragu, it's okay awalnya bingung mau ngapain, tapi harus progress forward berdasarkan dari titik mulai kita itu ya Mas, menggunakan apa yang bisa kita lakuin dulu gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira nih ketika teman-teman di sini mungkin ada yang interest gitu, pengen gabung di Katalisator Muda, Mas Randa ke depannya bareng sama teman-teman Katalisator Muda, ada nggak nih kegiatan yang mungkin bisa teman-teman follow up atau nantikan dari sekarang gitu? Kira-kira ada nggak nih yang bisa di-share ke teman-teman? Oh, sekarang di bulan November itu ada Yokovo yang tadi gue bilang, Youth Community Forum. Itu nanti kita akan mengundang komunitas-komunitas di seluruh Indonesia yang dekat dengan atau yang tertarik dengan melindungi orang-orang yang terdampak dari isu itu. Jadi kita mengundang mereka semua dan kita akan melakukan kolaborasi proyek bersama untuk dari Katalisator Muda Indonesia. Oke. Seperti itu sih. Itu yang di bulan November. Dan kalau kalian ingin ikut yang YCV itu di tahun depan, itu bulan Juni, main lama sih. Paling dekat itu Yokovo bulan November. Youth Community Forum ya tadi namanya Mas Randa. Oke. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin masih penasaran, masih kepo dengan Katalisator Muda, tungguin aja follow Instagramnya @katalisatormuda.idn ya Mas Randa. Bener? Nah, foto ya. Kalau yang dot lainnya tuh di daerah semua. Oh, oke. Yang pusatnya di katalisatormuda.idn ya. Oke, follow Instagramnya dan kepoin gitu update dari Mas Randa dan teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin interest-nya sama nih conflict resolution gitu bisa follow up kira-kira nanti di bulan November bakalan kayak gimana ya kegiatannya gitu. Nah, sebelum kita menutup diskusi kita gitu, mungkin Mas Randa ada nggak nih pesan atau kayak wejangan gitu buat teman-teman di sini yang mungkin pengen mulai berkontribusi gitu, berkiprah di dunia conflict resolution dan peace activist gitu, kira-kira where they should begin gitu, dan apa yang harus mereka mulai pelajarin mungkin dari sekarang berdasarkan expertise-nya Mas Randa gitu. Silakan Mas Randa. Ya, aku ulang lagi kayak dari awal, kita memang harus butuh empati dulu ya, empati melihat apa sih yang terjadi di lingkungan kita. Dan kenapa perdamaian itu penting, dan kenapa conflict resolution itu penting, karena perkembangan masyarakat kita, perkembangan negara kita itu nggak akan tenang kalau ada masalah. Yang kita lagi perang itu kita sekolah susah. Aku ingat banget pas aku kecil itu ketika ada konflik, ketika ada bunyi senjata, kita langsung tiarap di bawah meja. Itu kita nggak tenang dan kita merasa deg-degan terus sekolah nggak ya, bisa sekolah nggak ya, kita nggak bisa merasakan edukasi kita tuh to the fullest gitu. Dan kita teman-teman semua beruntung banget kan bisa sampai ke S1 atau bisa melanjutkan ke S2, itu udah beruntung banget. Tapi banyak banget teman-teman kita di daerah sana masih struggle dengan hal itu. Ada yang nggak bisa dikasih akses termasuk pendidikan lebih tinggi karena dia diskriminasi terhadap ras atau agamanya sendiri. Ada yang nggak bisa untuk mencetak prestasi karena dia beda agama. Jadi kita harus aware tentang hal itu. Karena kalau kita terus menekan orang-orang seperti itu, ntar muncul gejolak-gejolak baru. Akhirnya terjadi konflik-konflik seperti di Poso, konflik di 98 di Jakarta gitu. We should be aware of that. Jadi, kalau kalian yakin, kalau kalian udah punya empati di diri kalian sendiri dan kalian yakin untuk melakukan apa, start do it. It's okay. Mulai aja dulu. Yakin aja dan pasti semesta akan membantu. Karena orang baik itu selalu dibantu kok perubahan. Jadi yakin aja. Insyaallah, amin. Nah, Mas Randa di penghujung acaranya nih ada pertanyaan nih ternyata dari Sonia Ananda. Katanya gini Kak, kalau saya mau konsisten dalam meningkatkan rasa empati, karena kan setiap orang itu unik dan ada karakternya masing-masing gitu. Gimana sih cara kita meningkatkan rasa empati itu? Pertanyaan dari Sonia Ananda. Ya, tiap orang itu unik dan kita dan gimana cara kita untuk meningkatkan empati kita ke orang lain. Yang pertama, don't judge. Jangan berasumsi. Itu menjadi
kesalahan di awal sih. Karena kita udah berasumsi, oh ini orang pasti kayak gini nih. Itu udah menurunkan rasa empati kita. Kalian biasa lihat aja faktanya seperti apa gitu. Apa yang dia rasakan. Place your position on yourself in his or her position gitu. Kira-kira kalian bakal seperti apa? Dia langsung membuat barrier tertentu terhadap karakteristik yang seperti apa, agamanya apa, terus rasnya apa. Gitu. Dia langsung kasih barrier di diri kalian untuk hal itu. Gitu. Kalian, you're same human being. Kita satu tanah air. Gitu. Kita satu keluarga Indonesia. Jadi langsung faktanya aja seperti apa. Kasusnya seperti apa. Dan itu cara kalian untuk meningkatkan rasa empati kalian ke orang-orang lain. Karena ketika kalian langsung membedakan diri kalian bahwa karakter itu beda-beda dan orang itu beda-beda, itu akan susah naiknya empatinya. Gitu dari aku. Do not judge dan don't assume. Ya, put your positions on her perspective gitu ya. Ambil sudut pandang tidak hanya dari diri kita, tapi juga dari sudut pandang orang lain gitu. Nah, keren banget ya materi dari Mas Randa pada pagi ini gitu ya. Jadi buat teman-teman yang kira-kira masih bingung harus mulai gimana, don't worry karena November ini saya ingetin lagi gitu ya, akan ada acara keren dari Katalisator Muda. Teman-teman boleh follow up aja kabar selanjutnya di Instagramnya Katalisator Muda @katalisatormuda.idn dan kepoin gitu kira-kira update-annya nanti nih dari Mas Randa dan teman-teman itu apa gitu. Nah, mungkin sebelum kita close session-nya untuk ke sesi Mas Randa, sebelum kita lanjut ke sesi kedua, teman-teman yang bisa on kamera, mungkin bisa on kamera gitu. Kita foto bareng dulu sama Mas Randa dan teman-teman yang ada di sini juga gitu ya. Untuk celebrate gitu sesi 1 ini. Oke, mungkin ada yang mau bener-benerin jilbab dulu, ambil lipstick dulu atau gimana? Kita tunggu. Oke. Mungkin host bisa bantu saya screen capture. Oke, kita mulai ya. Put your best smile. Oke, karena ini bakalan kita update. Put your best smile on my count ya. 1, 2. Oke, satu lagi. 1, 2. Oke, thank you buat antusiasme teman-teman di sesi pertama kita pada pagi ini. Terima kasih juga buat Mas Randa Sandita dari Katalisator Muda Indonesia buat materinya yang luar biasa banget dari level grassroots hingga level luar negeri gitu ya hingga ke Dewan Pertimbangan Presiden gitu, keren banget sih. Semoga semangatnya Mas Randa Sandita dan teman-teman di Katalisator Muda tetap terjaga dan best wish of luck buat acaranya di bulan November nanti. Semoga acaranya berlangsung dengan sukses gitu ya. Dan thank you sekali lagi buat Mas Randa Sandita dan teman-teman yang ada di sini. Ya, thank you semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Ya, thank you Mas Randa. Nah, teman-teman jangan kemana-kemana dulu karena setelah Mas Randa Sandita akan ada pembicara kedua yang gak kalah keren, gak kalah inspiratif, luar biasa banget nih. Ada Mas Erbi Setiawan. Mas Erbi Setiawan merupakan ketua dari Mata Garuda. Mata Garuda ini merupakan seperti komunitasnya alumni LPDP Indonesia gitu ya, dan Mas Erbi Setiawan merupakan ketuanya gitu. Mas Erbi, mungkin saya sambil menunggu materinya dimulai, saya akan perkenalkan dulu Mas Erbi sedikit gitu ya profilnya. Jadi teman-teman, kalau tadi Mas Randa merupakan peace activist yang udah ngasih konsultasi hingga ke Dewan Pertimbangan Presiden gitu ya. Nah, Mas Erbi ini merupakan orang yang concern banget di isu sustainable development melalui environment management. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang mungkin tertarik dengan isu lingkungan dan bagaimana ya cara kita berkontribusi di sustainable development gitu ya, terutama dari sektor lingkungan, Mas Erbi Setiawan itu orang yang tepat banget nih buat kita jadiin pembicara untuk ngasih insight tentang materi ini. Mas Erbi sendiri merupakan Urban Environment Consultant di PUP di Bappenas
di Ministry of National Development Planning and Republic of Indonesia, dan sudah ada pengalaman yang luar biasa banget ikut berbagai conference di nasional dan luar negeri. Mas Erbi juga pernah memberikan konsultasi dengan UNESCO Regional Office Jakarta untuk asistensi project koordinasi terkait environmental projects gitu ya. Mas Erbi sendiri kalau brandingnya itu adalah merupakan orang yang ingin menjadi key role person gitu ya, orang yang jadi kunci gitu di sustainable development yang tujuannya adalah mencapai society equality melalui berbagai macam kontribusi gitu. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi gitu ya, biar teman-teman lebih kenal dengan siapa sih Mas Erbi gitu, dan kenapa ya Mas Erbi concern banget nih sama isu sustainable development melalui manajemen lingkungan. Mungkin Mas Erbi bisa unmute mic-nya dan perkenalkan sedikit gitu ke teman-teman aktivitasnya saat ini apa dan kenapa nih brandingnya adalah Sustainable Development Key Person gitu. Kepada Mas Erbi, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat pagi. Terima kasih sudah diajak untuk diskusi sama teman-teman semua. Tadi saya jawab dulu ya pertanyaan dari Desi, kenapa sustainable development concern saya dan kenapa pengen jadi sustainable key role-nya. Jadi saya punya pandangan teman-teman, kalau misalkan kita menjalani sesuatu tapi tidak ada targetnya, at the end kita gerakannya sporadis teman-teman. Jadi kalau kita nggak set target, jadi kita bingung aja, ngalir aja. Memang benar, hidup ngalir aja, ngejalanin ngalir aja, tapi bukan berarti tidak ada satu tujuan yang harus kita capai. Nah, pertanyaannya adalah, tujuan-tujuan ini kan sifatnya heterogen sekali teman-teman. Banyak banget jenisnya dan tidak semua orang punya tujuan yang sama. Tapi itu semua itu dirangkum dalam sustainable development itu. Nah, kenapa saya pengen jadi key role person? Karena saya punya pandangan gini, untuk mengubah sesuatu hal itu, mencapai hal yang lebih baik, itu nggak bisa single fighter. Perlu adanya bentuk kolaborasi, kerjasama antar berbagai sektor satu sama lain, dan itu harus dijahit teman-teman komunikasinya, kerjasamanya. Nah, kenapa saya tadi bilang mention bahwa key role person-nya di sustainable, ya saya pengen kita semua tahu punya beragam tujuan, goalnya, dan beragam background latar belakangnya. Saya pengen jadi orang yang bisa ngejahit itu supaya kita bisa dapat ke depannya bareng-bareng. Dibanding harus jadi orang yang single fighter sendiri, at the end suksesnya sendiri, well, manfaatnya juga mungkin tidak terasa lebih luas. Seperti itu sebenarnya pandangan saya terhadap sustainable development Desi. Oke, keren banget nih Mas Erbi. Jadi Mas Erbi bisa dibilang jadi orang yang memfasilitasi segala macam kontribusi agar bisa sustainable development itu bisa terrealisasi gitu ya Mas Erbi ya. Melalui ekspertasinya Mas Erbi sendiri gitu. Nah, apakah ada ini Mas Erbi materinya atau kita interaktif? Ada, boleh saya share screen ya. Oke, silakan Mas Erbi. Jadi, untuk share screen. Thank you Desi. Kelihatan nggak Des? Udah kelihatan Des? Oke, udah kelihatan Mas. Jadi gini teman-teman, saya sewaktu buka Instagram Rumah Millennials dan postingan tentang kegiatan kita pagi ini, itu di captionnya pertanyaan pertamanya tuh bagaimana pemuda berperan gitu teman-teman. Nah makanya dalam kesempatan ini mungkin tadi Mas Randa sudah memberikan perspektif melalui koridor experience. Nah kalau saya pengen mengangkat yang lebih general. Kenapa lebih general? Karena saya nggak pengen cerita tentang experience, walaupun nanti kita tanya jawab experience nggak masalah, tapi saya pengen lebih ke arah bahwasanya ya tiap orang punya experience masing-masing, tapi bukan berarti experience orang itu harus dijalanin.
harus diikutin karena saya mempunyai pandangan tiap orang itu punya sudut pandang masing-masing dan punya intuisi masing-masing dan experience itu sifatnya hanyalah sebagai input. Makanya saya pengen membahas hal yang lebih general terkait peranan pemuda untuk mencapai sebuah perubahan di masa depannya harus seperti apa sih? Karena balik lagi ke poin saya sebelumnya, tiap pemuda itu memiliki interest yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kemudian resource yang berbeda, lingkungan yang berbeda, banyak sekali bedanya. Bahkan saya sama adik saya pun belum tentu sama circle-nya kan. Nah, jadi pada sesi kali ini saya ingin memberikan perspektif kepada teman-teman sebuah konsep lah kurang lebihnya, konsep berpikirnya gimana sih teman-teman supaya teman-teman bisa paham dengan diri teman-teman sendiri dan tahu harus ngapain dan bagaimana melihat lingkungan sehingga teman-teman tidak menjadi copycat-nya seorang RB atau copycat-nya seorang Mas Randa atau copycat-nya seorang siapapun itu, tapi teman-teman menjadi orang diri sendiri yang teman-teman paham harus menempuh langkah seperti apa. Nah, judulnya itu kenapa harus pemuda. Oke, teman-teman. Saya pengen memulai narasinya seperti ini. Kita sebagai pemuda hidup, jelas kita memiliki banyak sekali tantangan yang harus dijawab oleh kita pemuda nih. Kenapa kita memiliki banyak tantangan dibandingkan generasi yang lebih senior atau generasi yang lebih muda daripada kita? Jawabannya karena teman-teman, kita ini ada di fase kehidupan di mana kita telah mengetahui kurang lebihnya seluk-beluk Indonesia seperti apa, dan kita akan menghadapi di depan kita yang bakal ngurusin Indonesia. Kita ada di fase itu, teman-teman. Kalau ditanya teman-teman Indonesia miskin atau enggak gitu, teman-teman mungkin bisa ngejawab. Ada yang bilang miskin, ada yang bilang enggak, karena teman-teman sudah mengalami experience-nya. Yaitu dari dulu sampai teman-teman udah jadi pemuda. Tapi ketika ditanya, teman-teman itu terus tahu misalkan miskin misalnya, atau misalkan tahu ada permasalahan A atau B di Indonesia, teman-teman mau ngapain? Problem solving-nya seperti apa? Nah, tadi kalau Mas Randa itu sudah memberikan contoh experience yang fokus di bidang sosial. Tapi kan nggak semua orang itu sosial semua. Ada orang yang misalkan fokusnya di bidang teknologi, ada yang di kelautan, pertanian, dan kawan-kawannya. Nah, jadi kita ini tantangan utamanya, teman-teman, kita harus sudah mulai melek bahwa kita punya peran untuk do something buat negara kita, nggak cuma untuk nanti besok, tapi untuk sekarang juga. Nah, ketika kita bicara tantangan, ada time frame-nya nih teman-teman, artinya kan. Time frame-nya adalah masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dan kita sekarang ada di masa sekarang, dengan modal masa lalu experience-nya, dan kita harus punya planning untuk masa depan seperti apa. Artinya, saat ini sebagai pemuda, kita nih harus bisa memikirkan sebuah inovasi atau solusi yang memiliki keterikatan antara masa sekarang dan masa depan. Dan keterikatannya ini harus menjawab kebutuhannya. Contohnya seperti ini, yang box pertama nih. Ketika kita berbicara masalah pendidikan. Oke, pendidikan. Ternyata misalkan lulusan rata-rata Indonesia itu hanya sampai SMP misalnya. Nah, itu kan kejadian di masa sekarang. Tapi kita sebagai pemuda harus berpikir gimana caranya di masa depan supaya Indonesia nggak boleh SMP doang. SMA semua misalnya, planningnya. Tapi bukan berarti yang masa sekarang SMP ini kan kita harus diem aja. Harus kita pikirkan juga, karena dia tetap berjalan pendidikannya ini. Dunia pendidikannya tetap berjalan, nggak di stop dulu. Stop dulu ya. Stop dulu, biar kita perbaiki dulu sistemnya segala macam. Ntar ketika oke, start lagi. Nggak seperti itu. Dunia ini kan terus berjalan. Makanya tantangan pertama yang menurut saya kita sebagai pemuda perlu capture, bagaimana kita bisa melihat keterikatan antara kebutuhan masa sekarang nih, serta relevansinya di depan itu seperti apa, dan benangnya seperti apa, dan kita bisa do something-nya di mana. Poin ke depan, ketika kita sudah paham nih yang tadi nih teman-teman masa sekarang dan masa depan, pertanyaannya kan kapan kita memulai untuk bergeraknya, terutama untuk masa depan, karena bagaimanapun juga masa sekarang itu mungkin ada campur tangan juga teman-teman dari senior yang lagi ngurusin negara sekarang. Tapi di masa depan, itu bagian kita yang ngurusinnya kan.
Nah, makanya kita harus juga berpikir lebih concern ke masa depan, artinya kita, dan juga kapan kita harus memulai infrastrukturnya. Kan nggak mungkin pada saat masa depan kita udah di posisi kita semua nih menjadi orang yang akan meneruskan nahkodanya negara nih, kita baru mikir, oh ya ternyata kita butuh A, butuh B, butuh C. Well, kalau kayak gitu skemanya, kapan kita bisa naik level negaranya? Jadi harus difikirkan juga, kapan kita memulai untuk membangun infrastrukturnya. Contoh infrastruktur yang bisa mulai kita bangun, misalkan bisa dalam bentuk komunitas-komunitas, gerakan-gerakan, atau ide inovasi, tulisan, sebuah karya, itu infrastrukturnya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, dunia ini luas, spektrumnya itu luas, dan kita harus memahami bahwa sebuah permasalahan atau sebuah tantangan itu memiliki multi solution, tidak cuma satu solusi. Artinya misalnya, contoh ada permasalahan tentang lagi-lagi pendidikan. Apakah solusinya hanya bangun sekolah? Banyakin bangun sekolah? Enggak juga. Bisa aja solusi lainnya, oke kita bangun komunitas-komunitas yang mungkin fokus untuk mendidik anak-anak jalanan misalnya, atau apapun itu. Artinya, kita harus berpikir, well, the problems requires a lot of point of view of solutions gitu. Banyak solusi yang harus kita pikirkan sehingga kita memiliki alternatif untuk menyelesaikan solusi tersebut. Jadi bukan berarti kalau ada masalah A, solusinya cuma B. No, kita ini pemuda ditantang untuk berpikir masalah A, solusinya A sampai Z. Itu pemuda, teman-teman, tantangannya. Kenapa kita harus memikirkan alternatif solutions? Karena dunia ini berubah-berubah, teman-teman. Hitungan per menit, per detik pun berubah. Hari ini, misalnya kita bilang, COVID sekarang lagi naik. Sehari bisa rata-rata 5.000 yang kena COVID-nya di Indonesia. Tiba-tiba besok bisa jadi, oh ternyata karena ada satu kasus apa segala macam jadi 10.000 atau tiba-tiba jadi cuma 100. Karena changing, teman-teman, tidak pasti. Justru yang pasti adalah perubahan itu sendiri. Jadi teman-teman, saya pengen mindset-nya berpikir bahwa sebagai pemuda kita harus bisa menghadirkan banyak solusi, banyak alternatif terhadap suatu permasalahan, dan kita menyadari bahwasanya hal yang konstan itu adalah perubahan. Artinya kita akan terus mengalami perubahan sampai dunia kiamat ini pasti selalu ada perubahan. Tidak ada yang stagnan. Nah, selanjutnya teman-teman, tantangan terakhir, jangan juga teman-teman capek-capek nih udah mikirin solusi, udah mikirin alternatifnya, mikirin permasalahan apa segala macam, tapi ternyata tidak menjawab kondisi yang ada. Maksudnya begini. Contoh permasalahan lingkungan soal air. Kita ada permasalahan bahwa kita kurang drinking water nih, air bersih yang bisa langsung minum, atau oke lah, let's say air baku dulu deh. Kita masih ada permasalahan tidak semua orang mendapatkan akses air baku yang sama. Nah, kita ngelakuin riset, kita melakukan gerakan apa segala macam, tapi at the end ternyata tidak menjawab kondisi yang ada, kondisi di mana orang-orang butuh akses yang lebih. Karena mungkin kita terlalu berpikir panjangnya, oh ya kita bikin water treatment, gimana caranya air dari kali yang benar-benar keluar harus di treatment apa segala macam. Nah, ini juga harus pintar-pintar teman-teman bahwa yes itu inovasi yang bagus, tapi coba disinkronkan dengan kondisi kita sekarang. Apakah memang hal yang sedang kita coba lakukan inovasinya ini itu bisa menjawab kondisi yang ada sekarang atau nanti di masa depan? Kalau memang kondisinya bisa dijawabnya di masa depan, artinya kan teman-teman harus berpikir step infrastrukturnya tadi gitu teman-teman. Jadi jangan langsung endpoint-nya, tapi lihat permasalahannya, lihat prosesnya, lihat alurnya, lihat koridornya. Itu yang harus fokus. Nah, ini adalah tantangan pemuda teman-teman. Dan ini semua dirangkum dengan sebuah kata perubahan. Artinya, apapun itu, sebagai pemuda, kita ditantang untuk menghadirkan perubahan yang sifatnya ini konstan dan selalu ada pasti perubahan. Perannya pemuda di sini, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana peranannya pemuda dalam sebuah perubahan ini? Jadi kita di sini, narasi pertama ini kita sudah paham ya, bahwa
pemuda ini ternyata punya sebuah tanggung jawab loh, sebuah tantangan untuk melakukan perubahan. Pertanyaannya adalah bagaimana nih kita berperan dalam perubahan. Nah, teman-teman, ketika berbicara perubahan, saya ulang lagi sedikit bahwasanya ada time frame-nya. Ada kondisi hari ini dan ada kondisi di masa depan. Oke, jadi kalau masa lalu sudah lewat, itu kan based on experience saja kan. Nah, jadi dua time frame, masa sekarang dan masa depan. Artinya ketika kita memasukkan faktor waktu ini, ada kompleksitas lain yang harus difikirkan oleh pemuda, yaitu terkait dengan perubahannya itu mau sekarang atau buat masa depan. Nggak bisa milih salah satu, tapi kita harus memiliki pola pikir harus dua, short term dan long term. Short term-nya ini taktis, artinya kita harus berpikir untuk melakukan perubahan di masa sekarang. Long term-nya itu lebih ke arah perubahan yang bisa diimplementasikan di masa depan nanti. Jadi kita nggak bisa nih berperannya cuma setengah-setengah masa sekarang atau masa depan aja. Tapi harus komprehensif, teman-teman. Jadi harus holistik. Teman-teman sekarang jadi paham reason-nya apa, tantangannya apa, harus ngapainnya kurang lebihnya, kemudian kapannya, jadi at least setidaknya dari slide ini sudah kurang lebihnya nangkep. Nah, selanjutnya kita ke slide selanjutnya tentang orientasi pemuda. Oke, ketika tadi kita sudah memahami tantangannya, bahwa perubahannya untuk masa sekarang dan masa depan. Sebelum kita beranjak bagaimana berperannya, kita harus memahami dulu apa saja sih yang harus dimiliki oleh kita pemuda nih, oleh pemuda untuk kita dapat melakukan peran gitu. Ibaratnya gini lah, kalau analogi simpelnya gini, kalau kita pengen main film, ceritanya nih pengen casting, kan ada persyaratannya dulu. Misalkan kita butuh role player yang tingginya segini misalnya, atau punya bisa ini, bisa itu. Nah, itu kan ada requirement-nya. Nah, ibaratnya slide ini adalah requirement yang at least setidaknya harus dimiliki oleh teman-teman sebagai pemuda dalam rangka mewujudkan perubahan. Sorry. Wait, kenapa nih? Halo? Masih terkoneksi kok, Mas. Ini nggak, maksudku ini di aku error loh ini. Oke. Sebentar. Mungkin di-share ke grup biar saya share screen dari saya, Mas. Sebentar. Oke, udah kelihatan lagi belum? Udah. Udah ya? Udah. Oke, sorry. Ada technical error, teman-teman. Nah, requirement yang pertama, inovatif. Inovatifnya kelihatan ya, Desi? Kelihatan. Oke. Pertama, inovatif, teman-teman. Mungkin teman-teman sering dengar, kita jadi pemuda harus inovatif. Nah, inovatif itu apa sih garis besarnya? Inovatif itu teman-teman, nanti teman-teman bisa cari sendiri definisinya. Tapi yang saya capture dari inovatif sendiri itu artinya teman-teman ini bisa menghadirkan sebuah alternatif konsep, ide pikiran, dan gagasan baru. Maksudnya gini, inovatif. Ketika kita butuh hand sanitizer misalnya, itu kebutuhan dasarnya. Inovatifnya itu adalah hand sanitizer-nya yang mau di sistem dipencet terus keluar hand sanitizer-nya, atau misalkan pakai yang sensor. Nah, itu inovatif, teman-teman. Jadi ada gagasan barunya, teman-teman. Yang kedua, harus aspiratif, teman-teman. Aspiratif artinya jadi pemuda, apalagi kita ingin menjadi agen perubahan tadi, kita harus bisa memberikan aspirasi ke orang lain. Kita harus bisa memberikan sebuah input atau masukan kepada orang lain yang memiliki nilai kebermanfaatan dan juga bisa menciptakan sudut pandang baru. Artinya begini, kenapa sekarang ini banyak sekali, zaman sekarang ya, quotes zaman dulu, misalkan quotes dari Albert Einstein lah, atau quotes dari misalkan Soekarno, atau dari siapapun itu. Dan coba kalau teman-teman lihat, mereka itu adalah agen perubahan pada masanya. Dan mereka itu menginspirasi dan menjadikan aspirasi untuk banyak orang. Itulah yang saya maksud kenapa kita harus memiliki aspiratif ini, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga harus progresif. Progresif artinya, karena goal besarnya adalah perubahan, apapun yang kita lakukan itu harus ada pergerakannya.
pergerakannya yang mengarah kepada sebuah perubahan dan mengalami sebuah peningkatan baik dari segi kuantitatif atau kualitatif. Maksudnya begini, ketika nih kita jadi pemuda, terus kita masalah lingkungan, kita udah punya inovasinya, pengennya seperti apa, dan kita juga sudah bisa menginfluence orang lain, yang kita lakukan ini harus ada impact yang sifatnya upgrading terhadap kondisinya. Jangan sampai malah downgrade. Kebayang ya maksudnya ya. Jadi upgradingnya ini bisa dalam konteks kuantitatif atau kualitatif. Jadi harus progresif teman-teman. Dan terakhir pastinya harus kontributif. Kontributif di sini artinya yang teman-teman lakukan ini harus bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dan menjawab tantangan yang ada serta memiliki exposure atau kebermanfaatan kepada masyarakat luas. Nah, setidaknya 4 orientasi ini yang saya rasa perlu dimiliki oleh teman-teman semua ketika kita berbicara bagaimana sih peranan pemuda sebagai agen of change gitu. Nah, ini bukan berarti hal yang saklek bisa ditambah bisa dikurang. Jelas masih banyak lagi orientasi-orientasi yang mungkin bisa menjadikan dasar teman-teman ketika menjadi agen perubahan. Kenapa seperti itu? Karena balik lagi teman-teman, kepala saya dan kepala teman-teman berbeda. Kepala saya, kondisi saya, kondisi teman-teman berbeda. Semuanya kita literally berbeda. Tapi setidaknya balik lagi teman-teman, kita punya koridor pemikiran yang sama. Selanjutnya, oke, ketika kita sudah paham tantangan pemuda, kita sudah paham alasan kenapa pemuda harus berperan, kita udah paham kapan waktunya sekarang atau besoknya, kemudian persyaratan apa saja yang harus disiapkan untuk berperan. Pertanyaan selanjutnya, di mana kemudian perannya? Nah, ini yang pengen menjadi highlight utama saya, teman-teman. Bahwasanya sekarang ini banyak sekali kita temukan sebuah atmosfer yang sifatnya menurut saya sangat buruk untuk perkembangan zaman. Karena semuanya itu berkompetisi dengan tujuannya merasa yang gua lebih keren daripada yang lu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita harus memahami teman-teman bahwasanya kita pemuda ini berperan di berbagai sektor. Ada teman-teman yang fokusnya di bidang pendidikan, menjadi dosen, menjadi guru, jadi tenaga pengajar, ikut komunitas ngajar di pedalaman. Ada teman-teman yang fokusnya di industri, kerja di di pabrik lah, menciptakan mesin, menciptakan inovasi di bidang transportasi apapun itu. Ada yang fokus di kesehatan, jadi dokter, tenaga medis, kemudian peneliti biologi, apapun itu, kebudayaan, pemerintahan dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, saya harus menyampaikan ini penting banget. Bahwasanya perbedaan yang ada ini jangan dijadikan ajang kompetisi sebagai pembuktian siapa yang lebih keren. No. Tapi justru perbedaan yang ada ini menjadi sebuah potensi kolaborasi satu sama lain antar sektor yang berbeda. Karena bagaimanapun pendidikan membutuhkan lingkungan, lingkungan membutuhkan industri, industri membutuhkan kebudayaan, kebudayaan membutuhkan kesehatan, kesehatan membutuhkan pemerintahan, pemerintahan butuh olahraga, olahraga butuh pendidikan, semuanya saling berkaitan. Dan tidak ada yang bilang pertanian lebih keren daripada teknologi atau teknologi lebih keren dari pertanian. No, semuanya sama teman-teman. Karena kita memiliki peranannya masing-masing, ruang masing-masing, concern masing-masing, interest masing-masing, background masing-masing. Kalau ditanya apakah saya bisa semua, nggak bisa teman-teman. Mungkin saya bisanya di pendidikan atau di lingkungan. Begitu juga misalkan Desi ditanya, Desi concernnya di mana? Ya Desi punya concern sendiri. Tapi jangan dipaksakan Desi untuk ke concern yang lain. Justru harus bisa saling support. Nah, ini juga berkaitan dengan sudut pandangnya kita sebagai pemuda. Bahwasanya kita ini harus bisa mulai berpikir perbedaan ini itu adalah hal yang harus ditanggapi secara konstruktif. Bangun Indonesia tuh nggak bisa sendiri teman-teman. Indonesia ini luas banget. Menyelesaikan permasalahan, contoh ya, menyelesaikan permasalahan kemiskinan saja bukan ilmu sosial yang berperan.
ada ilmu ekonominya, ada ilmu pendidikannya, ada ilmu lingkungan, ada kesehatan, dan kawan-kawannya. Gimana ceritanya kalau seandainya tiap bidang ilmu ini jalan sendiri-sendiri? Well, at the end kita nggak akan menyelesaikan apa-apa, teman-teman. Nggak akan menyelesaikan masalah satupun. Nah, ini yang concern saya, bahwasanya pahami tiap teman-teman memiliki peranannya masing-masing di sektor masing-masing, dan jangan pernah berpikir perbedaan ini menjadi ajang kompetisi. No, tapi jadikan ini sebagai potensi untuk berkolaborasi. Selanjutnya teman-teman, ketika tadi udah paham reason kenapa menjadi agen perubahan, tantangannya seperti apa, syarat kita yang harus kita miliki seperti apa, dan kita sudah memahami bahwa tiap orang nih punya masing-masing nih koridor perjuangannya. Sekarang pertanyaannya, ketika kita udah paham, terus kita harus ngapain? Nah, setidaknya bagi saya ada 4 step, teman-teman. Ada 4 step yang bisa diterapkan mungkin bagi teman-teman ketika teman-teman sudah mulai di tahapan, oke, gue udah paham concern gue pengen ngapain, dan next step-nya apa. Step pertama, saya sebutnya dengan step take off, teman-teman. Take off ini adalah kurang lebihnya gambaran dari slide pertama tadi. Teman-teman pahami dulu tentang diri teman-teman sendiri, dikaji teman-teman tentang dirinya, dan pahami batasan teman-teman. Teman-teman harus paham bahwa teman-teman concern-nya di mana, sumber daya yang dimilikinya apa, batasan yang teman-teman milikinya apa, akses yang teman-teman miliki apa, sehingga teman-teman memiliki inventarisir plus minusnya teman-teman itu apa. Dan concern-nya di apa, dan pengen bergerak di bidang apa, mau melakukan perubahan di bidang apa. Ini teman-teman harus paham dulu. Ini yang saya sebut dengan take off, mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, saya bilang adalah tahapan observation. Ketika teman-teman sudah paham tadi dirinya, dan teman-teman sudah menentukan pengen bergerak di bidang apanya, pahami bidangnya tersebut. Pahaminya dalam artian, misalnya saya paham nih plus minus saya, dan saya ternyata concern-nya di bidang lingkungan. Ketika masuk next step ke observation, saya memahami lingkungan itu apa sih? Oh, ternyata lingkungan luas ya. Kemudian lingkungannya saya pengen di lingkungan yang kayak gimana ya? Sektor apanya lingkungan? Karena lingkungan luas, nggak cuma sekedar berbicara hijau saja. Ada juga ternyata stakeholder analisis dalam lingkungan. Ada juga misalkan tentang economics benefit dalam sektor lingkungan, kan banyak. Jadi dispesifikin laginya di observation ini. Sehingga teman-teman belajar antara situasi dan kondisi serta kebutuhannya. Jadi teman-teman udah paham tentang dirinya, teman-teman juga paham tentang sektor apa yang pengen teman-teman tempuh. Selanjutnya masuk ke opportunity. Ketika teman-teman sudah memahami dirinya dan sektor yang mau dirinya, baru teman-teman melihat nih, oke, kemampuan gue seperti ini, lingkungannya seperti ini, opportunity apa yang bisa gue lakukan terhadap dua hal ini. Nah, dianalisis kemungkinan yang adanya. Kemudian set targetnya tadi dan kapasitasnya tadi sesuai dengan konteksnya, sehingga teman-teman tidak lagi jalan sporadis. Oke, gue jalan dulu aja deh, pokoknya gue pengen lingkungan, tapi nggak tahu teman-teman. Itu sama aja teman-teman masuk ke kandang macan, tapi teman-teman nggak tahu gimana caranya menjinakkan macannya. Saya nggak pernah menyalahkan adanya orang masuk kandang macan. Well, itu pilihan. Dan menurut saya oke-oke aja, fine. Selama dia tahu ketika di dalam kandang macan tersebut, dia mau ngapain. Itu yang benar. Tapi yang bodohnya ketika masuk kandang macan, dia nggak tahu mau ngapain. Jangan sampai kayak gitu. Kan kalau kita masuk kandang macan, kita tahu dulu, oke, ternyata gue harus nyiapin ini dulu. Kemudian, oh ya, gue akan masuk ke kandang macan, di mana kandang macan tuh begini. Jadi gue harus ngapain ya? Nah, itu dijawab di opportunity. Jangan sampai teman-teman masuk kandang macan nggak tahu ngapa-ngapain. Nah, yang terakhir, barulah implementation-nya. Ketika udah dilihat opportunity-nya, baru eksekusi teman-teman. Eksekusinya jadi setidaknya teman-teman sudah punya poin-poin, koridor-koridor plus minus mana batasan tentang diri teman-teman dan lingkungan yang teman-teman bakal jalanin, opportunity-nya apa, sehingga teman-teman on the track. Kalaupun mencong-mencong nggak jauh, kok nggak ke kiri-kiri banget, tapi on the track. Dan tepat sasaran. Karena teman-teman telah mendefinisikan itu semua dari awal. Tapi pastinya, balik lagi, track-nya ini kan nggak mulus-lurus terus. Pasti ada perubahan-perubahan kondisi yang terjadi. Dan ini bisa bersifat fleksibel, teman-teman. Nah, makanya di implementasi ini kita juga harus fleksibel melihat terhadap perubahan yang ada. Nah, jadi setidaknya teman-teman, ketika teman-teman ingin berperan, teman-teman melalui step ini terlebih dahulu. Nah,
Lebih dalamnya lagi, ini artinya sebagai pemuda kita harus bisa melihat berbagai hal dari perspektif yang holistik. Jangan kita hanya menilai satu hal dari satu sudut pandang. Contohnya misalkan, ketika ada orang, kita lihat dia beli helm motor harganya 5 juta misalnya nih, langsung mikir, nih orang ngapain sih, helm kan padahal cuma buat dilindungin aja, kok pakai yang mahal-mahal segala, mau gaya-gayaan lah. No, kita nggak boleh melihat dari satu sudut pandang, tapi memiliki sudut pandang satu itu fine, nggak masalah. Oke, ada satu sudut pandang, nih orang kayak mau gaya-gayaan nih, helmnya mahal 5 juta. Tapi jangan satu sudut pandang itu dijadikan satu kesimpulan perspektif yang holistik. Teman-teman harus coba juga melihat dari sudut pandang lain. Misalnya, tapi mungkin juga ternyata dia butuh helm 5 juta, dikarenakan proteksinya lebih kuat ya, dan lebih tahan lama, karena kalau dihitung secara ekonomi, dia mungkin bisa selama 20 tahun nggak beli helm lagi, lebih murah dong jadinya. Atau ada sudut pandang lain. Nah, ini yang teman-teman harus mulai bangun sebagai pemuda. Jangan pernah mengambil satu keputusan atau satu pandangan hanya dari satu perspektif. Harus banyak perspektif dan holistik. Kemudian yang kedua, teman-teman, kita ini harus memahami potensi kita dan menyelesaikan potensi kita ini nggak hanya untuk bertahan untuk diri kita sendiri, tapi untuk juga kontribusi ke masyarakat. Dalam artian, jangan egois juga sebagai pemuda, kita pengen do something yang benefitnya ke diri kita sendiri. Tapi harus pikir juga, gimana nih ini bisa berdampak positif dan berkontribusi ke masyarakat. Itu baru pemuda. Dan yang terakhir, kita harus visioner. Visioner dalam artian, yes kita harus memikirkan tentang masa depan, karena kita nggak hidup di masa sekarang aja. Tapi balik lagi teman-teman, dari slide pertama kalau teman-teman ingat soal time frame, short term emang dan long term, visioner di sini artinya bukan berarti hanya berpikir tentang masa depan, tapi kita juga harus berpikir kontribusi apa yang bisa kita lakukan terhadap permasalahan di masa sekarang. Nah, teman-teman, itu perspektif dari saya terkait dengan peranan pemudanya. Saya lebih general, saya tidak pengen sharing experience, tapi teman-teman mau sharing experience tidak apa-apa. Kenapa tadi saya pengen sharingnya lebih general? Karena saya paham betul teman-teman ini punya interest dan background dan pertanyaan yang berbeda-beda. Jadi saya harapkan diskusi kita pagi ini yang sudah tadi saya presentasikan bisa membuka gambaran teman-teman sehingga teman-teman memiliki perspektif, oke, ternyata gue concernnya di bidang ini dan gue tahu harus ngapain. Saya nggak pengen teman-teman ngikutin saya, nggak pengen teman-teman ngikutin Pak Karno, teman-teman ngikutin Bu Sri Mulyani, ngikutin siapa, tapi teman-teman harus mengikuti bagaimana cara mereka berpikirnya sehingga mereka bisa jadi orang seperti itu. Bukan menjadi seperti merekanya, karena teman-teman punya dunianya sendiri. Dan juga saya ingin ngasih perspektif bahwa kita sebagai pemuda sekarang ini bukan hanya menjadi generasi penerus bangsa, tapi juga penerus bangsa. Artinya, kita akan meneruskan perjuangan bangsa kita, menjalankan pemerintahan kita, menjalankan Indonesia. Tapi bukan berarti kita terus menjalankan hal yang sudah ada. Kita juga harus mulai berpikir meluruskan hal-hal yang dirasa bukan salah, tapi sudah tidak bisa lagi untuk diimplementasikan hari ini. Karena mungkin itu bisa diimplementasikan waktu dulu dengan kondisi dulu. Tapi kondisi sekarang berubah, apakah harus diteruskan? Mungkin harus diluruskan. Mungkin sekian Desi, presentasi dariku. Mohon maaf kalau lama. Kita monggo sharing-sharing Desi. Keren banget Mas Erbi. Mungkin mau kasih ini aja sih perspektif sedikit gitu ya. Karena kebetulan saya belajar jurusan kebijakan publik. Jadi setuju banget nih sama yang disampaikan sama Mas Erbi mengenai keterkaitan suatu isu. Kalau background saya interestnya sebenarnya pendidikan Mas Erbi. Tapi di kebijakan publik setelah belajar ternyata untuk membuat suatu kebijakan pendidikan yang baik, perspektifnya itu juga butuh dari perspektif ekonomi, butuh perspektif kebencanaan, butuh perspektif sosial, dan lain sebagainya. Jadi setuju banget dan benar banget karena secara praktik baik di tingkat komunitas seperti di rumah milenial maupun di tingkat formil seperti di stakeholder gitu ya, pemerintahan dan kebijakan publik itu sebenarnya ke perspektif yang holistik emang dibutuhkan, apapun isunya, entah itu di pendidikan, lingkungan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Mengutip pembicaraan Mas Erbi, garis benang merah yang saya dapat itu adalah potensi kita itu untuk berkolaborasi terletak sebenarnya di perbedaan yang kita miliki.
Karena dari situ kita bisa dapat berbagai macam perspektif yang berbeda-beda, sehingga pada implementasinya nanti, solusi yang kita terapkan itu juga mengcover segala macam masalah yang mungkin nggak bisa kita lihat ya, Mas Erbi, dari kacamata kita sendiri, karena keterbatasan expertise seperti pengalaman maupun pengetahuan gitu. Setuju banget sama semua materinya Mas Erbi pagi ini dan membuka wawasan banget gitu ya, agar kita nggak hanya melihat segala sesuatu dari sudut pandang kita, tapi juga mau susah-susah, capek-capek mendengarkan perspektif orang lain juga ya Mas Erbi. Ada 2 pertanyaan nih Mas Erbi dari teman-teman yang ikut webinar kita pagi ini. Mungkin dijawab satu persatu dulu biar nggak bingung dan nggak hektik gitu ya. Dari pertanyaan yang pertama ada dari Sonia Ananda. Pertanyaannya seperti ini, Kak Erbi, saya mahasiswi jurusan bimbingan dan konseling Universitas Sriwijaya. Ingin bertanya bagaimana menurut Mas Erbi peran untuk mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dalam sektor mereka sendiri. Para mahasiswa yang tidak join organisasi dapat berperan aktif dari belakang layar gitu Mas Erbi. Jadi mungkin nggak ikut organisasi tapi ingin kontribusi behind the scene gitu. Dari Mas Erbi sendiri bagaimana? Silakan Mas Erbi bisa langsung dijawab. Oke, makasih Sonia. Berarti lebih ke arah kalau kita nggak ikut organisasi, nggak aktif, itu perannya kayak gimana? Mungkin Sonianya bisa open mic untuk clearance. Apakah benar seperti itu? Takutnya salah nangkep nih. Ya Kak, seperti itu kurang lebihnya. Oke, saya coba jawab melalui sebuah analogi ya. Kalau semua orang jadi pemerintah, apa yang diperintah? Kalau semua orang jadi presiden, siapa yang dipimpin? Nah, kalau kita, ini artinya peranan sebuah individu dalam konteks ruang lingkupnya. Maksudnya begini, kalau kita bicara individu dalam konteks waktu, jawabannya adalah tiap masa ada pemimpinnya, tiap pemimpin ada masanya. Kalau dalam konteks waktu. Tapi kalau dalam konteks ruang lingkup, tiap individu memiliki perannya masing-masing dalam ruang masing-masing. Maksudnya begini, bukan berarti ketika kita sebagai rakyat, ini analogi ya, bukan berarti ketika kita sebagai rakyat, kita tidak memiliki peranan penting untuk membangun Indonesia. Bukan berarti ketika kita sebagai warga negara asing yang bukan ada ikatan Indonesia, tapi mungkin dia ada aktivitas di Indonesia, dia tidak memiliki peran untuk membangun Indonesia. Konteks besarnya Indonesia, semua hal yang berkaitan dengan Indonesia pasti memiliki peran. Nah, sama halnya ketika kita berbicara bagaimana kita berperan kalau seandainya kita bukan ada dalam bagian organisasi. Artinya bagaimana kita berperan sedangkan kita bukan bagian dari pemerintah. Analoginya kan seperti itu. Nah, yang pertama kali harus dipahami adalah pahami dulu nih, sebenarnya kita ini ada di ruangan apa dan kita sebagai apanya. Oke, misalkan dalam konteks misalnya kalau ada kasusnya Sonia tadi, menurutku ini terlalu general. Terlalu generalnya adalah perannya mau di mana dulu, Sania? Perannya apakah dalam BEM misalnya, atau aktivis kampus atau apapun. Tapi yang jelas perannya dimanapun itu, pahami dulu standing positionnya kita di mana. Kalau main bola ini kita clear dulu. Terlepas dari main bolanya di lapangan batu, ataupun di lapangan rumput, ataupun di bukit lawannya siapapun, tapi clear. Posisinya saya penyerang, saya kiper. Nah, itu pertama. Kemudian kedua, menjadi orang yang aktif di organisasi atau organisatoris, itu bukanlah satu-satunya jalan untuk mengaktualisasikan peran. Bukan seperti itu. Contohnya saja, apakah semua hal yang ada di dunia ini sekarang itu berawal dari sebuah organisasi atau komunitas? Tidak juga. Gitu loh. Tapi memang perlu dipahami, aktif di organisasi ini itu memiliki dampak supporting yang besar sekali. Karena once kita masuk ke organisasi,
kita ini punya networking lebih luas, terus kemudian jarak lebih luas, itu iya. Tapi yang jarang sekali orang lihat adalah sudut pandangnya di look out dulu, diluasin lagi. Jadi gini nih, organisasi sendiri itu kan di dalamnya kumpulan orang individu-individu nih. Oke, tapi orang jarang melihat bahwa ternyata di atasnya organisasi itu ada lagi loh horizon yang lebih luas, yang lebih lebar spektrumnya. Ternyata organisasi nggak bisa berdiri sendiri kok. Dia butuh adanya misalkan yayasan, lembaga apa, butuh ada orang-orang yang apa, segala macam yang tidak bergabung di organisasi. Nah, itu yang maksudku tadi, kita nih harus paham dulu, Sonia. Kita nih ada di posisi mana. Sehingga kita bisa mendefinisikan, oke, gue di posisi ini, dan posisi ini ternyata peranannya seperti ini. Oh, oke, gue udah tahu nih peranannya seperti ini. Kemudian batasannya seperti apa ya? Nah, ketika berbicara batasan, balik lagi, kita harus mengkaji diri kita sendiri. Mungkin gambaran generalnya kayak gitu, Sania. Kalau ada yang lebih pengen didalamin, monggo. Iya Kak, soalnya kan dari aktivis di kelas kami tuh Kak, sering banget kayak bilang, kalian yang nggak ikut organisasi tuh apa sih sebenarnya tugasnya tuh kayak ikut-ikutan aja gitu kan. Jadi kami merasa insecure gitu Kak. Kok gitu banget ngomongnya kan, kayak kami tuh nggak ada peran gitu. Padahal kami juga mendukung walaupun kami tuh kayak di belakang layar, nggak publish gitu Kak. Jadi begitu sih, lebih ke perasaan gitu Kak. Jadi dibilang kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu, pertanyaannya saya adalah, perspektif siapa yang harus dibenarkan? Perspektif orang-orang yang tadi Sonia bilang adalah orang di belakang layar, ataukah perspektif orang-orang yang aktif di organisasinya? Nah, Sonia bisa jawab itu sendiri. Itu pertama. Kemudian saya pengen coba sedikit sharing experience saya terhadap permasalahan seperti itu. Saya bukanlah mahasiswa yang excellence dalam konteks pencapaian nilai, bukan karena tidak mampu, tapi karena itu pilihan saya tidak mau seperti itu. Karena pada saat kuliah dulu, target saya gimana caranya saya bisa lulus dengan nilai IPK yang cukup dan bisa untuk mendaftar S2 dan beasiswa. Jadi target saya bukan lulus dengan IPK 4. Nah, kan ada kompensasi-kompensasi, ada hal yang saya kurangi. Saya mengurangi waktu belajar saya dan saya aktif di organisasi. Tapi ada teman saya juga yang dia fokus, pokoknya gue pengen lulus IPK setinggi-tingginya. Karena dia punya perspektif dengan IPK tinggi itu bisa menjamin masa depannya dia di depan, gitu kan. At the end sekarang ya kita punya peran masing-masing. Saat sekarang saya mewujudkan mimpi saya dulu, saya bisa S2 keluar dengan beasiswa, teman saya juga akhirnya ya dengan goalnya dia bisa dapat karir yang bagus, ya dapat dia karir yang bagus. Dan sekarang kita ketemu, kita kolaborasi gitu. Nah, perjalanan saya dengan teman saya waktu itu dulu, kita nggak pernah bilang bahwa lo jelek, gue lebih keren, gue aktivis segala macam, no gitu. Tapi memang Sonia memang pola pikir seperti ini itu memang perlu di-trigger gitu loh. Intinya gini, permasalahan ini tuh memerlukan penilaian dari berbagai macam sudut pandang. Karena kalau yang kutangkep, orang-orang yang mungkin kata Sonia tadi ada di posisi Sonia tadi, hanya melihat dari satu perspektif. Gitu. Bisa saja gini, misalnya nih, sebagai orang-orang yang tanda kutip di belakang layar kan, terus kasar tadi Sonia bilang ya kebawa ke perasaan, soalnya merasa kayak kita kayak direndahkan lah bahasanya kan gitu kan. Tapi coba kalau Sonia bisa ngeliat dari perspektif lain artinya, oh atau jangan-jangan mereka kurang resource ya, makanya mereka nyindir-nyindir supaya kita suruh aktif. Atau ada perspektif lain gitu. Nah, maksudku adalah jangan langsung mengambil satu keputusan untuk menyimpulkan itu dari satu perspektif. Walaupun memang berat Sonia, berat banget. Kadang kita juga kan mungkin teman-teman juga masih ngerasa maaf kata ketika melihat di pinggir jalan ada orang tatoan, teman-teman langsung lihat wah nih preman nih apa segala macam. Tapi kan tidak bisa kita menjudge seperti itu. Kalau kita punya banyak perspektif, kita nggak mungkin langsung ambil kesimpulan itu. Nah, jadi menurutku, yang paling penting, poin pertamanya, pahami perannya kita dulu.
pahami peran dalam artian kita tahu juga kita berperan di mananya, dan kita memilih untuk menjadi apa. Kemudian yang kedua adalah coba melihat dari berbagai perspektif sebelum mengambil sebuah kesimpulan. Karena aku rasa kalau Sonia bisa ngambil berbagai perspektif, justru sindiran-sindiran atau paradigma seperti itu bukan menjadi sebuah hal yang bikin down segala macam. Justru itu yang jadi penyemangat. Saya ada cerita salah satu teman dekat saya, Belva, mungkin tahu teman-teman Ruang Guru. Saya kalau ketemu dia ini, kita kadang curhat lah tentang pasangan apa segala macam kan. Saya merasa ketantang sama Belva karena lihat nih Bi, gue Ruang Guru udah gede segala macam ya. Oke gitu. Tapi kalau saya misalkan ngelihat dari satu sudut pandang, saya akan bilang, wah si Belva tanggal amat ya nyindir gue, mentang-mentang gue nggak punya ini. Gitu kan? Itu kan? Tapi kalau saya lihat dari perspektif lain, well, saya nggak punya kapasitas kayak Belva. Kapasitas yang memang concern-nya di bidang education kayak Belva, ngebangun segala macam, saya nggak punya kapasitas itu. Tapi karena ada sindiran itu dan ada perspektif lain, saya mikir, wah, kayaknya oke juga nih kalau saya mulai wirausaha. Karena kan at the end juga itu sebuah usaha kan. Ya at the end, ya saya sekarang punya usaha gitu. Walaupun tidak seperti Belva dan tidak sebesar Belva usahanya, tapi saya melihat ini berangkat karena saya melihat omongan Belva itu dari banyak sudut pandang, dan itu menjadi nilai positif untuk diri saya. Nah, maksudku proses ini bisa diadopsi terhadap kasus-kasus yang lain, termasuk kasus yang mungkin Sonia tadi lagi hadapin. Jadi intinya Sonia jangan langsung ambil main keputusan, jangan langsung perasa segala macam. Karena kalau semuanya dibawa ke perasaan, at the end kita matanya kayak kacamata kuda Sonia. Kita cuma ngeliat dari satu perspektif aja. Mungkin itu Sonia kurang lebihnya. Baik Kak, terima kasih Kak penjelasannya. Thank you Sonia dan Mas Erbi. Semoga menjawab pertanyaannya ya Sonia. Selanjutnya nih Mas Erbi ada pertanyaan lagi dari Namira. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana ya Kak caranya agar kita tidak ikut-ikutan teman untuk berperan sebagai pemuda? Karena kalau dilihat nih suka banyak pemuda yang ikut-ikutan lingkungannya padahal mereka tidak tahu apa yang mereka ikuti benar atau tidak. Silakan dijawab Mas Erbi. Thank you Namira. Gini, ikut-ikutan berperan sebagai pemuda, ini mungkin penjelasannya lebih ke arah presentasi tadi saya yang ada 4 step itu gitu. Nah, begini. Alurnya ya, alur narsenya. Kita nih pertama paham nih, oke, kita nih pemuda, tenaganya paling kuat, tantangannya besar, kita harus mikir beneran. Itu semangatnya udah tercipta. Oke. Kemudian yang kadang miss itu ketika kita punya semangat, kita nggak tahu next step-nya apa. Kita nggak tahu, ibaratnya kita cuma modal semangat doang. Ya semangatnya perlu, tapi bukan berarti hanya modal semangat doang. Ibaratnya nih kalau kita mau perang, kita semangat, NKRI harga mati, kita angkat senjata, kita siap mati buat negara, itu semangatnya. Tapi kan akan bodoh ketika kita turun perang, kita nggak punya strategi perangnya. Siapa yang naik kavalir, siapa yang menjadi penyerang dari udara, siapa yang misalkan nyerang dari laut, siapa yang jadi bawa senjata, siapa yang gerilya, itu kan kita harus direncanakan. Nah, kadang ini orang-orang ini banyak sekali nggak berpikir ke situ. Hanya modal semangat doang. Karena mungkin dijejali dengan banyak sekali cerita, oh modal semangat, ntar gimana ngalir depan aja, nanti bakal sukses. Ya bukan berarti kalau modal semangat doang nggak sukses. Itu ya ada juga kasus yang modal semangat doang itu sukses. Tapi kan pertanyaannya ketika kita memang bisa memikirkan rencananya, planningnya, kenapa kita nggak pikirkan itu gitu. Nah jadi menurutku yang bagaimana caranya nggak ikut-ikutan, oke Namira, semangatnya udah ke-capture nih, bahwa kita antar seluruh pemuda sepakat punya semangat untuk membangun bangsa. Kemudian next step-nya, karena perannya beda-beda, kaji dulu dirinya. Itu tadi yang step pertama, Namira. Kaji dulu dirinya, pahamin dulu dirinya. Jangan sampai ternyata misalkan Desi tadi di bidang governance policy, karena Desi tidak mengkaji dirinya sendiri, Desi malah ikut-ikutan ke Sonia tadi, ke konseling. Kan itu beda gitu. At the end nanti Desi mau jadi apa di depan? Ketar-ketir, bingung. At the end, ya udahlah kecemplung di bidang ini, emang rezekinya kayak gini.
Well, nggak seperti itu kan? Nggak seperti itu. Nah, jadi makanya saranku Namira, ketika semangatnya sudah berkobar-kobar, dijaga semangatnya. Tapi pikirkan juga planningnya seperti apa dengan memahami dirinya dulu, pahami sektor mana yang jadi interest-nya, pahami sektornya, barulah kick off. Kick off-nya bisa dengan cara misalkan kita lihat, oh role modelnya ternyata yang sesuai ini dengan si A ya, oh dengan si B ya, ada. Baru itulah bolehlah kita baru melihat ke role modelnya. Mungkin gitu, Namira, Desi. Thank you Namira dan Mas Erbi. Semoga menjawab pertanyaannya ya Namira. Pagi ini kita udah ngomong panjang lebar banget dan sangat luas gitu ya topiknya, mulai dari practice base yang ditawarin tadi sama Mas Randa, hari ini juga di coaching secara singkat bareng sama Mas Erbi untuk mengenali diri sendiri dan lebih tahu gitu ya mau kemana nih arah kontribusinya, jangan jadi sporadik dan gerak-gerak aja tapi nggak tahu arahnya kemana, nggak tahu strateginya apa, nggak tahu tujuannya seperti apa. Kalau boleh saya kasih kesimpulan sedikit gitu ya dari materinya Mas Erbi, ternyata kita sebagai anak muda itu nggak perlu iri gitu ya Mas Erbi sama orang lain, karena setiap kita itu punya profil yang unik, punya cara berkontribusi yang unik juga, punya ranahnya masing-masing gitu ya. Mungkin kalau saya sektor kebijakan publik, Mas Erbi di lingkungan, terus kayak Mbak Sonia di counseling gitu. Mungkin kalau sendiri-sendiri kita dilihatnya seperti orang yang berjalan secara terpisah gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam untuk kontribusi bareng-bareng, sorry, I have my niece here. Kalau dilihat sendiri-sendiri kita tuh kayak orang yang berdiri sendiri-sendiri, nggak bisa jalan bareng-bareng, tapi sebenarnya untuk berkontribusi secara holistik dan perspektif, kita bisa kok kolaborasi bareng gitu ya, dengan memberikan sumbangsi kita masing-masing. Sebelum saya menutup sesi diskusi kita pada siang ini, ada quote favorit saya nih dari salah satu profesor yang jadi panutan saya, dan mungkin teman-teman juga udah familiar sama namanya, yaitu dari Profesor Renat Kasali. Profesor Renat Kasali bilang begini, jika kita hidup untuk kebermanfaatan diri sendiri, kebermanfaatan itu akan mati dan menghilang bersama dengan diri kita sendiri. Tapi jika kita hidup untuk kebermanfaatan banyak orang, kebermanfaatan itu akan abadi. Ini quote yang favorit saya banget dari Profesor Renat Kasali, dan inline banget gitu ya, relate banget sama topik kita hari ini. Sebagai anak muda, kita bisa kok kontribusi dengan cara kita masing-masing. Dan tentu aja kunci kolaborasi yang holistik itu terletak di perbedaan yang kita miliki masing-masing. Gitu ya. Mungkin kalau teman-teman di sini masih ada pertanyaan, nanti bisa japri ya Mas Erbi melalui pesan pribadi ke Mas Erbi untuk diskusi lebih lanjut. Saya Desi Saragi, moderator hari ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Mas Erbi yang sudah berkenan berbagi di Rumah Millennials M-Talk series Sumpah Pemuda pada hari ini. Teman-teman, tanggal 24 hingga 25 Oktober, Rumah Millennials masih akan ada seri webinar-webinar yang lain, diisi oleh pembicara-pembicara inspiratif juga, seperti Mas Erbi dan Mas Randa. Stay tune di Rumah Millennials, dan ikutin M-Talk seri kita besok, tanggal 25 Oktober 2020, di jam yang sama, dengan orang-orang inspiratif yang lain juga. Saya Desi Saragi sebagai moderator hari ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan ikut sampai akhir hingga penutupan sesi diskusi kita pada siang ini. Terima kasih lagi buat Mas Erbi Setiawan. Sampai ketemu di webinar series M-Talk berikutnya. Stay safe, stay healthy, dan semangat berkontribusi untuk pemuda yang lebih kontributif. Saya Desi Saragi undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.